Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basa ingat kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Kiai Abah Asep Sapri Asambasi, Ketua Manaqib Kalimantan Barat, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa kumpul bersama dengan kita. Dan juga mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam belajar membaca Yasin. Yang pertama, mudah-mudahan khususnya untuk kita yang masih hidup dan juga saudara-saudara kita, mudah-mudahan barokahnya membaca Yasin, kita semuanya semakin diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ilmu agama. Dan juga khususnya untuk saudara-saudara kita yang berada di Masjid Asyuhada Tunang, kita tidak bosan-bosan setiap malam Jumat mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati mereka sehingga kedepannya bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita sebagai keluarganya, sebagai anaknya, sebagai cucunya, mudah-mudahan keluarga kita yang sudah meninggal pelantarannya kita membacakan Yasin, mudah-mudahan nenek moyang kita di dalam kuburnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatul syafara wa malaikatul hamalatul arsi wa malaikatur rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail munkar nakir raqid atid malik ridwan alaihimus salam wa ila hadratil barakati wa karamati sultan wa awliya ilahi talatan syabdu qadir al jalani kala surusur majid bi barakati ulumihim wa karamatim li ustadina khususan Syekhuna al-Mukarram memakai jaman bagi bin Bapak Haji Kurdi, Ibu Hajah Qaniah binti Bapak Matsui, Syekhuna al-Mukarram memakai Jana Mustafa bin Syekhuna al-Mukarram memakai jaman bagi Syekhuna al-Mukarram ke Haji Mutar Soleh bin Tulan, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Mamal Mali Mutar bin Syekhuna al-Mukarram memakai jaman bagi Syekhuna al-Mukarram Bapak Haji Ilman Abdurrahman bin Syekhuna al-Mukarram memakai jaman bagi Syekhuna al-Mukarram ke Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna al-Mukarram memakai jaman bagi Syekhuna al-Mukarram ke Haji Mutargojali bin Syekhuna al-Mukarram ke Jabat Baki, Syekhuna al-Mukarram ke Haji 10 Yun Elsi bin Tulan, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna al-Mukarram ke Jabat Baki, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Ayyim Mahdi bin Syekhuna al-Mukarram ke Jabat Baki, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Saifuddin Purban bin Syekhuna al-Mukarram ke Jabat Baki, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Burhan Rasyid bin Syekhuna al-Mukarram ke Jabat Baki, Syekhuna al-Mukarram ke Habibul Manan bin Syekhuna al-Mukarram ke Jabat Baki, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Acep Sanusi bin Bulan, Syekhuna al-Mukarram ke Abdul Rahman bin Pantur, Syekhuna al-Mukarram ke Nur Jurib, Syekhuna al-Mukarram ke Haji dan Salwa Cikalong, Syekhuna al-Mukarram ke Haji Ishak Malaber, Syekhuna al-Mukarram Kang Aceh Ishak Malaber, Syekhuna al-Mukarram ke Asep Sapri Asambasi, bi barakati ulumihim wa karamatihim sahibil wilayah tan kapitan Baiduritan Yunus al-Hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madyun, subhana mufarriji an kulli mahzun, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi wabil yasar Sayyidina Maulana Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya untuk mengisi tausiah adalah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Guru Manakib Kalbar. Waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya syahid ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ba'dana, alhamdulillahi rabbina, assalatu wassalamu linnabi habibina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anta maqsuduna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawala la annabiyya ba'dah. Allahumma salli ala alihi sayyidina Muhammadin sallatan tabtahul lana bi'at-taysir wa tuballighunna bi'anna babasir wa takunu biha waliyyan wa nashiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basirin nadil wal qamari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'anni falyastajibuli wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim wa sadaqur rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Terlebih-lebih nikmat dimampuhkannya kita menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai orang beriman
melaksanakan kewajiban-kewajiban baik yang fardu atau yang sunnah sebagai orang Islam, yang insya Allah sama-sama kita memohon kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan dalam keadaan syukur sampai husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada habibana wa nabiyana syadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bersama seluruh keluarga-keluarganya, putra-putrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya tetap ditakdirkan dalam kodrat irodatnya Allah sebagai umatnya Rasulullah yang akan selalu mendapatkan hamparan syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Amin. Allahumma. Ini majlis apa namanya? Majlis taklim Talino Takwa. Nah, insya Allah al-ismu doa, nama itu menjadi doanya. Majlis taklim Talino itu kan bahasa orang sini berarti manusia ya. Jadi manusia yang takwa. Majlis taklim Talino Takwa. Jadi Talino itu bahasa wilayah sini ya, daerah sini, bermakna artinya manusia. Jadi ini majlis taklim manusia yang takwa. Insya Allah. Kira-kira udah takwa belum nih? Ya. Saya sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana agar doa itu diijabah? Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani falyastajibuli wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Qala aidan ud'uni astajib lakum. Gitu. Bu, apa tadi kata? Bu, doanya mau diijabah nggak Bu? Caranya bagaimana? Maka perhatiin nih. Nah, terus itu yang satu. Yang kedua tadi majlis Talino Takwa. Ini kan majlis Talino Takwa. Talino itu bahasa daerah sini yang berarti terjemahannya manusia ya. Talino tuh manusia atau diri sendiri. Yang benar tuh diri sendiri apa manusia sih? Manusia ya Talino tuh ya. Jadi majlis Talino Takwa, majlis orang takwa, insya Allah ya. Terus kita harus bisa ngukur kan, udah masuk belum sih kita kategori orang yang takwa, betul nggak? Karena bahasa takwa itu sering sekali disampaikan, betul. Tadi saya baca yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu yakin selamat. Di akhiratnya maksudnya nih. Janganlah kamu mati sebelum yakin kamu selamat. Kira-kira yakin gak nih kita selamat? Yang kedua, al-jannatu uidat lil muttaqin. Surga itu tempatnya orang yang takwa. Nah, rata-rata sepakat kita pengen masuk surga. Sepakat ya pengen masuk surga. Permasalahannya kata Allah, surga itu jatahnya orang-orang takwa. Bang Ustaz, surga itu jatahnya orang yang takwa.
Kira-kira nih sudah takwa belum kita? Kalau belum takwa berarti belum dapat jatah masuk surga. Seperti apa yang takwa? Kan manusia tuh gini ya. Mungkin Ustadz udah ngajarkan ya. Ini kan rata-rata mualaf ya. Udah diajarkan dasar-dasarnya. Ada yang pencipta, ada yang diciptakan. Sudah ya. Nah, pencipta kita siapa namanya? Disebutnya Khalik. Betul. Yang diciptakan disebutnya makhluk. Betul nggak? Sepakat nggak nih kita nih? Sepakat ya? Ini untuk sampai ke takwa nih. Harus tahu itu dulu. Ada yang menciptakan, ada yang Yang menciptakan yaitu Allah, disebutnya Khalik, Maha Pencipta. Kita nih, Asep, Ustadz Muhiban, Bapak, Ibu, semuanya itu adalah makhluk. Karena langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, laut, binatang, kucing, makhluk. Nah, berarti kalau makhluk sama ya. Contoh nih, si Asep makan. Kucing ada makan nggak? Makan ya, kucing juga ya. Si Asep minum, kucing butuh minum nggak? Si Asep udah kawin, kucing butuh kawin nggak? Butuh. Kalau hanya sekedar makan, minum, kucing ada tidur nggak? Si Asep tidur nggak? Maaf, kucing ada BAB-nya nggak? Si Asep ada. Kalau hanya makan, minum, tidur, si Asep apa bedanya si Asep dengan betul nggak? Kalau hanya sekedar makan, minum, dan tidur berak. Itu karena kita standaritasnya sama, bernama makhluk. Sama. Nggak ada bedanya kita kalau kitanya makhluk. Maka Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang baik. Apa yang baik di dalam diri manusia? Diberikan manusia itu adalah akal. Kucing ada akalnya enggak? Manusia ke pasar kemana, keluar pakai baju, betul, rapi, pakai wangi, dijaga aurat, ada akhlak, ada sopan santunnya. Itu adalah perbuatannya akal, betul. Ada sopan santun, ada akhlaknya, ada adabnya karena ada akal. Beda nggak dengan kucing? Kalau kucing kan orang lagi apa aja selonong aja, betul nggak kalau kucing kan? Kalau manusia kan nggak, betul kan? Betul nggak? Kalau permisi gitu, betul kan? Adanya akal. Ini yang membedakan antara makhluk dengan manusia. Ini akal. Tapi ada nggak manusia yang selonong gitu? Ada. Berarti itu kucing. Belum jadi manusia. Itu belum jadi manusia. Nah, kalaulah manusia sama nih, seluruhnya manusia, ada orang penyembah api manusia, ada orang yang tidak percaya Tuhan juga manusia, ateis atau komunis. Manusia bukan tuh ateis komunis, manusia. Dia tidak percaya Tuhan. Kalau hanya manusia, apa bedanya kita dengan orang ateis? Apa bedanya kita dengan orang-orang komunis yang tidak mempercayai Tuhan? Betul. Ditinggikan lagi derajatnya menjadi orang beriman. Maka dalam Al-Quran ada yang kalimatnya ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita sudah masuk nih, insya Allah sebagai orang
beriman. Apakah beriman saja sudah selamat? Iman, rukun iman ada 6 ya. Ada 6 ya. Udah diajarin sini kan ya. Iman, amantu billah wa malaikati wa kitabihi wa rusuli wa kitabihi wal yaumil akhir wa qadari khairi wa syarihi minallah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Iman itu apa? Nih, jangan dulu sampai kepada takwa nih. Iman itu percaya, diucapkan dengan lisan, ya. Qauli bilisani, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Barometer iman, kata Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhi idha dzikrullahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatu imana wa ala rabbihim yatawakkalun wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika hum mu'minuna al-haqqa darajatu min rabbihim wa maghfiratin rizqun karim. Orang yang disebut orang beriman itu ada 5. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzi idza dzikrullahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman ketika dia mengingat Allah, wa dzikrullahu, menyebut dan mengingat Allah, bergetar hatinya. Kayak tadi baca habis salat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah. Getar nggak nih hati kita nih? Oh subhanallah, yang suci itu hanya Allah. Hanya Allah yang suci. Tapi kenapa diri ini merasa paling suci sehingga menganggap orang lain itu kotor dan najis? Kalau begitu berarti belum subhanallah. Nah, alhamdulillah, hanya Allah yang berhak dipuji. Alifnya juga alif lama lipat kalau pakai ilmu nahwu. Seluruh puji milik Allah. Alhamdulillah, la ahmadu illallah, tidak ada puji, semuanya milik Allah. Tapi kenapa pengennya kita yang dipuji? Kalau bukan karena saya itu daan jadi, kalau bukan karena saya daan bisa itu, kalau bukan karena saya dan karena saya yang pengen dipuji. Katanya alhamdulillah. Nah, di situ harus diperbaiki lagi tuh. Maka nggak getar hatinya. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha. Tapi kenapa kita pengen yang dibesar-besarkan? Kenapa kita pengen yang diagung-agungkan? Selalu merasa aku yang paling benar, merasa aku yang paling besar, merasa aku yang paling bisa. Berarti Allahu Akbarnya kemana tuh? Harusnya sampai ke sana. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Gak layak aku dipuji, dibesar-besarkan. Gak layak aku memandang orang lain hina. Nah, ini orang yang berzikir itu seperti itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatu imana. Yang kedua nih orang beriman tuh, ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, bertambah keimanannya. Contoh, ayat Allah itu ada yang ditulis tersurat, ada yang tersirat. Di dalam Al-Quran disampaikan, "Arwa'idal ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin." Arwa'idal ladzi yukadzibu bid-din. Tahu nggak kamu siapa itu yang suka merusak agama? Yang suka merusak agama itu mereka yang membiarkan, yang open, yang nggak peduli sama anak yatim dan orang miskin.
Ini itu merusak agama. Sama siapa lagi? Fawailul lil musallin, yang lalai di waktu sholat. Itu merusak agama, yang lalai di waktu sholat. Hayyalas shalah, hayyalas shalah. Si Asep ini, si Asep masih main TikTok aja gitu. Gitu. Kalau si Asep masih main TikTok, kalau Ustadz Bidon insya Allah enggak ya, langsung pergi ini. Masih nonton drama Cina, CEO yang nyamar gitu kan, betul? Masih asik nonton gitu kan. Drama Korea, ini adan udah yang panggil nih. Padahal kalau sudah hayyalah shalah pasti akan mendapat kemenangan. Setelah hayyalah shalah pasti hayyalal falah. Selama ini kita pengen menang dalam permasalahan kita, sakit, pengen menang melawan sakit jadi sembuh, susah ekonomi, pengen lancar perang menang melawan susah ekonomi jadi menang melawan ekonominya, jadi ekonominya lancar. Nah, untuk meraih kemenangan-kemenangan ini Allah ngasih contoh. Bahkan jelas sekali di dalam panggilan menjelang sholat. Hayyalal sholat, hayyalal sholat, hayyalal falah. Ayo raih kemenangan, falah bisa juga kebahagiaan. Ini. Kalau yang lalai di dalam ibadah sholat tadi, maka termasuklah mereka yang merusak agama. Kadang kita nuduh ke orang lain, menistakan agama, merusak agama, hancurin agama. Kitanya sendiri, anak yatim dibiarin kelaparan, anak yatim dibiarin hidup dalam kesusahan, fakir miskin tidak kita peduliin, adan terus panggil di masjid nggak kita nyamperin. Sesungguhnya kita adalah yang termasuk yang merusak agama. Ar-ra'aitalladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu siapa yang merusak agama tadi? Kan ayat seperti itu. Ini. Maka ketika dibacakan ayat itu, bertambah nih iman kita. Jangan sampai kita orang yang merusak. Lalu berbuatlah kebaikan-kebaikan itu. Kedua, terlihatnya ayat-ayat yang tidak tersirat. Samawati wal ardi wa ma bainahuma, apa yang ada di langit dan di bumi dan apa yang di dalamnya itu adalah ayat-ayatnya Allah. Ketika di tempat lain ada bencana alam atau bencana kemanusiaan, contoh kemarin ada banjir bandang di beberapa wilayah kita di Indonesia, betul, sampai orang susah untuk jangankan untuk beribadah, untuk makan aja susah. Maka bersyukurlah ketika kita berada di dalam hidup baik yang damai ini. Daerah lain di Palestina, di Iran, di Timur Tengah, jangankan untuk untuk ibadah, mencari nafkah aja sulit karena lagi perang, bencana kemanusiaan disebutnya. Maka bersyukurlah kita berada di negara yang damai dan tentram. Maka jaga ini kedamaian, karena itu salah satu karunia dari Allah. Itu adalah nikmat dari Allah. Negara yang damai dan tentram ini, jangan kita mudah terprovokasi untuk merusak, untuk mengacaukan kehidupan yang sudah damai seperti ini. Itu adalah karunia. Nah, ketika kita sadar ke sana, akan bertambah keimanan kita. Bersyukur kita kepada Allah. Tinggal berada di negara yang damai dan tentram, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo sama-sama kita bina kerukunan antar suku, antar agama, saling mencintai, saling menghormati, karena itu adalah keindahan, dan itu adalah karunia, itu adalah nikmat. Maka jaga kenikmatan dengan syukuri karunia itu dengan cara apa? Menjaganya tetap agar terjadi hal-hal yang baik di wilayah kita. Ini itu tanda orang beriman. Yang ketiga, tanda yang beriman itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi enggak pernah komplain, hidupnya itu enggak pernah komplain. Dikasih kaya, alhamdulillah.
Dikasih suami penghasilan seminggu 20 juta, alhamdulillah. Dikasih suami penghasilannya sebulan 40 juta, alhamdulillah. Dikasih suaminya penghasilan seminggunya 1 juta, alhamdulillah. Seminggunya 100.000, bener nggak nih alhamdulillahnya kira-kira? Di sini. Sedangkan tadi orang beriman itu, rukun keiman itu ridho ala qadaika khairi wa syarri, ridho dengan semua takdirnya. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, jangan alhamdulillah, berobat Bu. Ya, kalau sakitnya berobat, sembuh tidaknya urusan Allah, tapi kalau sudah usaha pasti akan ada hasil. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa yuqimuna shalat, orang beriman itu senantiasa melaksanakan salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahu yunfikun, yang kelima, menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Apa sih rezeki itu Bu? Nih ibu bapak, rezeki itu jangan berpatokan kepada materi, ya. Jangan hanya berpatokan kepada rupiah. Kalau bahasa orang sekarang nyebutnya cuan ya. Cuan ya. Orang sini cuan nyebutnya ya. Jangan berpatokan rezeki itu cuan, bukan. Maaf Ustaz, air Ustaz. Boleh minum dulu ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rezeki itu bukan hanya kepada materi yang bernama uang, rupiah atau cuan. Rezeki itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kita merasa bahagia memilikinya. Itu rezeki. Sehat itu diberikan oleh Allah. Bahagia gak kita punya itu? Bahagia. Senang gak kita punya itu? Senang. Rumah, waktu, itu semua adalah rezeki. Sehat adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, waktu adalah juga rezeki, rumah juga adalah rezeki, kendaraan itu adalah rezeki. Nah itu nafkahkan sebagiannya di jalan Allah. Bagaimana nafkahkan sehat? Jadi sehatmu itu jangan dipakai hanya untuk mentang-mentang sehat, untuk urusan dunia semata, untuk urusan nafsu syahwat semata, tapi bagi pakai sehatmu untuk beribadah kepada Allah sebagian 24 jam sehat kita. Apakah 24 jam ibadah terus? Enggak. Sholat paling lama berapa? 10 menit ya, 10 menit. Kalau kali 5 berarti 50 menit, nggak nyampe 1 jam. Nah ini mumpung lagi sehat ibadah gitu loh. Mumpung lagi sehat, jadi sehatnya jangan hanya ayo aja ke kebun sawit, ke ladang gitu. Mumpung lagi sehat terus ngumpulin dunia. Sehatnya, sebagian sehatnya tidak dipakai waktu ibadah. Nah sehat itu rezeki. Jadi sebagian waktu sehatmu jangan hanya untuk urusan dunia, ayo juga pakai untuk ibadah. Nah itu rezeki, itu menafkahkan rezeki. Waktu kita luang, mentang-mentang waktu kita 24 jam luang, urusan dunia, hiburan semata, untuk urusan kebahagiaan diri sendiri. Pakai waktu luang itu sebagian waktunya untuk ibadah. Punya kendaraan, pakai jalan-jalan, pakai bangga depan orang lain, pakai cari duit, pakai usaha, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan lupa itu kendaraan hidupin juga. Ketika ada pengajian Ustadz Muhiban pas hari malam Jumat atau hari Minggu, pakai seret tuh, motornya dibawa ibadah. Ini yang mendapatkan rezeki di jalan Allah. Nah kalau sudah 5 itu dilakukan, apa kata Allah? Ulaika hum, itulah yang termasuk ulaika humul mu'minunal haqqa, orang beriman yang sebenar-benarnya. Dikasih bonus oleh Allah, darajatu mirabihim,
akan Allah angkat derajatnya. Wa maghfiratuhu, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa rizqon karim, ini kalimatnya bagus sekali. Tidak rizqon kasir, rezeki yang banyak, tapi rizqon karim, rezeki yang mulia. Intinya apa rezeki yang mulia itu? Sehat dengan walafiatnya, rezeki barokah dengan melimpahnya, ilmu dengan manfaatnya. Nah ini yang dikatakan sampai kepada orang yang beriman. Maka orang beriman itu sendiri, kata Allah di dalam Al-Quran, dituntut harus melakukan ibadah. Karena tadi kan manusia terus orang beriman. Nah harus naik lagi dari orang beriman, naik lagi menjadi orang yang takwa. Kenapa orang beriman masih disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tuh, hai orang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, laksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu tasliman. Hai orang beriman, bersolawatlah. Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Hai orang beriman, dirikan sholat. Tuh, lihat orang beriman masih disuruh. Nah, ketika orang beriman sudah mampu apa yang diperintahkan oleh Allah tadi dijalankan, maka la'alakum tatakun, maka engkau termasuk orang yang takwa. Tuh, baru tuh naik derajatnya orang takwa. Manusia sama, yang pertama makhluk sama nih dengan kucing. Pengen beda dengan kucing, ada akalnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadikan manusia berakal sehingga bisa membedakan mana yang baik dan benar. Mulailah dijadikan manusia. Tapi kalau hanya beda dengan makhluk, beda dengan kucing. Kalau hanya manusia, apa bedanya dengan orang ateis? Naik lagi derajatnya, diberi iman, menjadi orang beriman, percaya kepada adanya Tuhan, percaya adanya kiamat, percaya kepada ada surga, percaya kepada neraka dan lain-lainnya. Orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang beriman itu percaya kepada orang gaib dan para gaib dan juga melaksanakan salat. Nih. Setelah beriman, jangan berbangga hati karena masih ada derajat yang kita ingin, yaitu menjadi orang yang takwa. Kalau udah takwa, al jannatu uidat lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu bagi orang yang takwa. Nah, sekarang lihat diri kita sudah masuk kepada yang mana? Apakah masih manusia? Apakah masih makhluk? Masih manusia? Udah orang beriman atau orang takwa? Kira-kira udah masuk yang mana ini golongan kita? Nah, tanya pada diri sendiri masing-masing gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu untuk bisa menjadi orang yang takwa, untuk bertahan menjadi orang takwa itu ada lagi kriteria orang yang takwa. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Alladzina yunfikuna fisyara'i wadh-dharra, yaitu yang menafkahkan rezekinya dalam keadaan lapang dan sempit. Kalimatnya yunfikuna, asal kata dari infak dan nafkah, ya betul saja. Nah, Bu, yang namanya nafkah, suami bagaimanapun kondisinya harus memaksakan diri menafkahi betul nggak? Betul, menafkahi istrinya. Seorang kepala keluarga di bagaimanapun caranya harus berusaha menafkahi anggota keluarganya. Jadi kalimat yunfikuna fisyar'i wa dharra itu asal kata menafkahkan rezeki dan Allah itu bukan asal-asalan, tetapi harus dengan memaksakan diri kita untuk nafkahkan rezeki itu. Maka kalimat fisyar'i wa dharra, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Maknanya di sini menafkahkan rezeki kita di jalan Allah yang tadi saya bahas tadi, sehat, waktu dan lain-lainnya, itu harus memaksakan diri. Karena kalimat yunfikuna, nafkahkan. Sebagaimana seorang suami bagaimanapun kondisinya dia harus nafkahin suami istrinya.
Seorang kepala keluarga bagaimanapun harus menafkahi keluarganya. Nah ini makna daripada nafkah itu begitu. Maka di sini ayatnya juga fi syara'i wa dhara, dalam keadaan lapang dan sempit. Intinya berarti benar-benar dipaksakan itu. Beda dengan sedekah. Ya, beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu seikhlasnya itu kan. Nggak apa-apa besar juga, yang penting ikhlas. Betul, sedekah itu nggak apa-apa besar juga, yang penting ikhlas. Daripada kecil sedikit tidak, mending yang mana Bu? Besar ikhlas, sedikit nggak ikhlas. Bekhlas ikhlas sedekah itu ya, yang penting ikhlasnya, yang penting ikhlasnya. Alhamdulillah hujan ya, insya Allah keberkahan untuk semuanya. Sampai jam berapa biasanya? Jam 8. Bapak Ibu rahimakumullah, masih kedengaran nggak? Udah nggak ya? Udah nggak jelas suaranya karena hujan ya? Kita sama-sama tadi ayat sewaktu sholat dibaca oleh beliau suratnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika, maka sucikan dan puji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampunan. Nah, kalimatnya mensucikan diri, memuji Allah itu salah satu proses pemohon ampunan kita kepada Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita sama-sama zikrullah sambil memohon kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, menjadi benar-benar sebutnya qalbu salim ya. Kita baca kalimat-kalimat thayyibah. Sesungguhnya az-zikrullahu sifatul qulub, berzikir kepada Allah itu adalah obatnya hati. Siapa tahu di sini nih masih ada jengkel, kesel sama tetangga, benci sama orang. Ayo, hati kita jangan dijadikan qalbu mayit, hati yang mati, atau qalbu marid, hati yang penuh penyakit. Kalau hati yang penuh penyakit, penyakit gak diobati, maka jadi mati. Kalau hatinya sudah mati, qatamu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim, kata Allah. Hatinya tidak bisa lagi melihat kebenaran, hatinya tidak bisa lagi melihat mendengar kebaikan, karena semua sudah tutup Allah, kecuali apa? Siksaannya akan sangat pedih. Maka malam ini sama-sama kita mohon kepada Allah agar kalbu kita dijadikan kalbu salim, hati yang selamat ya. Kalbu mukminin baitullah. Kalau hati kita sudah menjadi tempatnya Allah, tempat ridhonya Allah, insya Allah doa-doa kita semuanya akan diijabah oleh Allah. Karena bagaimana mungkin doa itu akan diijabah oleh Allah sedangkan hati kita masih ada dalam kekotoran. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai jam 9 aja biar tidak terlalu malam, karena kan banyak juga yang habis kerja ya, betul nggak? Semuanya itu ada wayahnya apa, ngaji, wayahnya istirahat, wayahnya kerja. Kita semua pakai waktu ya. Saya kata guru saya begini, Sep, kamu itu harus bisa melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kata guru saya seperti itu. Masa lalu itu apa sih? Masa lalu, masa yang udah lewat. Saya melihat nih, kita nih udah habis kerja, lewat nih, habis kerja kemarin ya, dari subuh mungkin dari pagi sampai sore. Nah, terus sekarang ngaji, alhamdulillah. Masa yang akan datang ya kita butuh istirahat, karena besok pasti akan kerja lagi, aktivitas lagi. Jadi jangan apa namanya,
tulul amal, berlebih-lebihan dari amal, Allah pun tidak suka. Kanjeng Nabi pun melarang itu ya. Yuk malam ini untuk menambah haflah ini, berlebih haflah barokah, kita sama-sama berzikir kepada Allah ya. Kita sama-sama mohon ampunan kepada Allah, sama-sama mohon pertolongan kepada Allah. Mangga silakan ditenangkan dulu jasadnya, santaikan dulu, direlakan dulu. Ini saya dulu ya. Bari syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wa karamati anjami auliya Allah taala arifin khudramadi gue syamadi sultanu auliya Syabdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati wa karamati anjami ustadi barokah karomah gurunya masing-masing wa bi barakati wa karamati abaina wa umatina. Silakan disebutkan, hadirkan wajah ibu dan ayahnya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti ketika saya takdi hajatina, apa yang jadi hajatnya masing-masing disampaikan kepada Allah ya. La ilaha illallah. Sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bi barakati wa karamati sultan wa wali Syabdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi idznillah walidallah ya Allah ya Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina, sebutkan hajatnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur atas segala karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu dan mudah dalam istiqomah dalam keadaan syukur kepadamu ya Allah.
Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan bisultan. Ya Allah, Engkau yang maha memberi dengan kasih sayang-Mu. Berilah kami kesempatan ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk agar kami lebih mudah di dalam menjalankan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Hanan, ya Dayan bisultan, ya Allah, Engkau yang maha memberi dengan kasih sayang-Mu. Berilah kami semuanya, keluarga kami, putra-putri kami, sehat walafiat, mustajab doa-doanya, qabul apa yang menjadi hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami kesempatan untuk bisa membahagiakan keluarga kami. Beri kami kesempatan untuk bisa membahagiakan orang tua kami. Beri kami kesempatan untuk bisa membahagiakan putra-putri kami. Ya Hadiyu, ya Alimu, ya Khabir, ya Mubin, ya Rabb, jangan lepaskan petunjuk-Mu kepada kami, yang dengan ilmu-Mu Engkau memberikan kabar yang baik menjadi mubin, menjadi nyata. Ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Rojak, ya Rabb, cukupilah hati kami dengan keimanan kepadamu. Cukupilah keluarga kami dengan keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Cukupilah putra-putri kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Cukupilah doa dan hajat kami menjadi doa yang mustajab dan qabul. Rabbi yashir wa la tu'ashir, Rabbi tamim bil khairi ya Rabb. Tidak ada jalan yang mudah kecuali Panjenengan yang memberikan jalan kemudahan. Dan sesungguhnya ya Rabb, jalan kemudahan itu ada dari-Mu. Allahumma ya abuduh anzil alaya bil futuh. Ya Allah, turunkan kebutuhan-Mu kepada kami. Rabbana anzilna muzalamu barakata wa anta khairul munzilin. Turunkan kebaikan-kebaikan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha baik, dan jadikan tempat ini ya Allah menjadi tempat yang terbaik. Amin. Ya yu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya yu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir jamaah fi hadal majlis. Ya Allah, ampunilah kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa, kesalahan dan khilaf kami, kesalahan dan hilaf keluarga kami. Ampunilah kesalahan dan khilafan kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka yubis salam. Fahayna rabbana bisalam wa hirzanna darus salam. Tabarak rabbana wa alayka ya dzal jalal wal ikram. Ya Rabb, ya Allah, Engkau yang memberikan kami keselamatan.
Maka selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami, selamatkan hakikat iman dan Islam kami, selamatkan hakikat ibadah kami, selamatkan putra putri kami, selamatkan usaha kami, selamatkan dunia kami, selamatkan pula akhirat kami ya Allah. Selamatkan pula kampung kami ya Allah. Selamatkan kampung kami dari bencana alam, dari bencana kemanusiaan, dari penyakit ain dan taun. Allahumma sallimna jama'a fi hadal majlis, sallimna min afatid dunya wal akhirat. Rabbana inna nahnu maghlubun fantasir wadbul qalbana munkasir wadma syamlana muntasir innaka anta rahmanul muqtadir. Ihfina ya kafi wa ana abdul mufaqir kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira inna syirka la dhulmulati fa qud yadabiru kamuladi dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, bimbing kami dalam hidayah ya Allah, jaga kami senantiasa ada dalam hidayah, keluarga kami dalam ada hidayah-Mu, putra kami dalam petunjuk dan hidayah-Mu, orang tua kami dalam hidayah-Mu, saudara-saudara kami dalam hidayah-Mu ya Rabb. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma sallimna bi haqqi qawli la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin amin bila tawasalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahid bi alil badriya Allah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah
Yasin ilahi salimin ummah minal afati wa ni'mah wa min amin wa min ummah bi akhir bad salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah majlis Talino Takwa ini semakin dibesar dan dikembangkan oleh Allah, dan jamaahnya juga diistiqomahkan, serta ilmu-ilmunya dimampukan untuk bisa diamalkan, dan juga jamaah majlis Talino Takwa ini semuanya doa-doanya dimustajabkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, perjuangannya semuanya sebagaimana nama masjidnya Masjid Asy-Syuhada asal kadi jihad, sungguh-sungguh jihadu fisabilihi la'allakum tuflihun, bersungguh-sungguh di jalan itu maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Allah ma'antum, Allah bersama teman-teman semuanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin, dan jaga saya berterima kasih diberikan kesempatan bisa hadir numpang barokah di majlis ta'lim pimpinan sahabat saya Ustadz Muhiban dan Ibu Ketua Mualaf Ibu Yunita ya. Insyaallah sehat terus Ibu ya. Nanti saya 10 Muharram, kalau tanggal 10 Muharram di pondok pesantren saya di Raso, kalau Ibu berkenan, kebetulan pengajian anak-anak di pondok, majelis jamaah saya, bah kapan-kapan katanya penceramahnya boleh dong bah, ibu-ibu ustazah atau ustazah katanya. Tadi ngobrol dengan Pak Ustadz Muhiban, oh ada katanya Ibu Yuanita. Semoga Ibu Yuanita bisa berkenan nanti memberikan tausiah di pondok pesantren saya di Rasau ya. Dan juga perjuangan Ibu senantiasa dibantu oleh Allah. Semangat terus semuanya, semangat, insyaallah jalan di depan, jalan yang mudah, jalan yang terbuka, dan jalan yang lebar, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Sekali lagi terima kasih, dan mohon maaf. Syukur wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini acara sudah selesai. Mudah-mudahan
kedepannya ya guru kita yaitu Abah Asep mungkin kedepannya bisa bersama dengan kita, apakah 2 bulan sekali, apakah sebulan sekali. Untuk itu mari kita sama-sama istiqomahkan dalam belajar ilmu agama ini. Jangan sampai kita pas begitu ada tamu baru banyak. Nah, jadi kedepannya kemungkinan beliau juga pengen tahu aslinya yang ada di sini, saya tidak memberitahu nantinya. Oh, ternyata maksudnya memberitahu bakalan ada tamu, nah berarti itulah nanti. Nah, jadi oleh karena itu kedepannya saya tidak bakalan memberitahu bahwa mau datang beliau, pasti malam Jumat ataupun hari Minggu, sengaja. Jadi pengen tahu. Kalau memang kita berpikir bahwa supaya tamu betah dengan kita, maka dari sekaranglah belajar. Jangan sampai pas begitu ada tamu ramai, tidak ada tamu lalulah sedikit. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini cukupkan sekian. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.